Haleluya, Shalom, apa kabar semua para pasukan Kristus, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan semua orang-orang yang berbahagia. Hari ini saya ingin membagikan tema khotbah dengan judul Hai anakku, dengarkanlah didikan pengasuhmu. Haleluya. Saudara-saudara, anak itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Ya, memiliki anak adalah anugerah yang dari Tuhan. Salah satu anugerah yang terbaik yang dari Tuhan. Ya, karena ada orang yang diberikan anak dengan mudah, ada orang yang sudah berusaha begitu banyak belum dapat anak. Itu membuktikan bahwa anak itu anugerah. Hanya Tuhan yang bisa memberikannya kepada orang-orang yang dipercaya Tuhan mampu mengurusnya, saudara. Ya, anak itu titipan Tuhan. Oleh karena itu, tugas orang tua untuk mengurus titipan Tuhan itu dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik mungkin, sampai anak itu berhasil dan mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Alkitab mencatat dalam Amsal 1 ayat 8 dan 9. Sekali lagi saya sampaikan di Amsal 1 ayat 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Alkitab mengatakan agar anak mendengar didikan ayahnya dan ajaran ibunya, saudara. Karena orang tua adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Ya, sehingga setiap anak yang hormat dan patuh kepada orang tuanya, Alkitab juga mencatat mereka akan hidup berbahagia dan panjang umur di bumi. Haleluya. Begitu besarnya tugas dan berkat buat orang tua. Ya, oleh karena itu saudara, tugas utama orang tua adalah menjaga dan mendidik anak-anaknya. Itulah tugas utama orang tua, mendidik anak-anaknya. Ya, bukan orang lain, bukan guru, bukan sekolah, dan yang lainnya. Itu cuma tambahan, saudara. Bukan hanya sekedar memberi kebutuhan jasmani atau membiayai segala keperluan anak, sehingga orang tua harus punya waktu untuk anaknya. Orang tua harus punya waktu untuk mendidik anaknya, untuk punya waktu untuk mengajar anak-anaknya. Kenyataannya, saudara, banyak orang tua sibuk hanya mencari uang ataupun sibuk dengan urusan pribadi lainnya, sehingga tiba di rumah tidak punya waktu lagi, sudah kelelahan, tinggal tidur. Atau ada juga yang di rumah, ada ibu rumah tangga di rumah, tapi sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan gadgetnya. Anaknya bukan dia yang ajarin, bukan, dia hanya duduk diam sibuk dengan urusan pribadi, sementara anaknya diurus orang-orang lain, saudara. Sehingga anak-anak tidak dididik secara khusus. Akibatnya anak tidak tumbuh optimal sesuai rencana Tuhan. Tidak sedikit anak yang lebih banyak waktu dengan pengasuhnya atau dengan kakek neneknya yang dititipkan kepada mereka. Tetapi itu bukan tugas utama mereka. Karena Alkitab berkata bukan, hai anakku, dengarkanlah didikan si mbak, atau dengarkanlah didikan pembantu, atau dengarkan didikan pengasuh, atau dengarkan didikan kakek nenek. Bukan. Alkitab mencatat dengarkanlah didikan ayahmu dan ibumu, saudara. Haleluya. Saudara, kenyataannya kami melayani begitu banyak orang-orang muda yang saat ini usia 30-an. Dari hasil yang kami layani konseling secara pribadi, pada waktu mereka kecil banyak sekali anak-anak yang dilecehkan atau mengalami pelecehan seksual di rumah. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat, kerabat, masih saudara, pembantu, babysitter, supir, dan lain-lain yang dekat. Dan hal ini terjadi karena orang tua tidak ada bersama mereka. Orang tua terlalu mempercayakan anaknya kepada mereka. Akibatnya anak-anak ini tumbuh dengan kekecewaan, ketakutan, kepahitan terhadap pelaku pelecehan, dan juga kepahitan terhadap orang tua karena menganggap orang tua tidak melindungi mereka dari kecil, dan mereka tidak mengakunya, menyimpan dalam dirinya
Dan akhirnya setelah mereka dewasa, setelah ketemu kita layani mereka mampu dan mereka disembuhkan, saudara. Haleluya. Ingatlah tugas kita juga menjaga anak-anak kita, apalagi saat mereka kecil, saat mereka belum bisa melindungi dirinya sendiri. Mari para orang tua dan calon orang tua, mari atur waktu Anda untuk bersama anak-anak. Atur waktu kita untuk menjaga anak-anak. Atur waktu kita untuk membimbing mereka. Dan terutama mendidik mereka untuk takut akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan Yesus. Semua kita perlu uang, semua ingin karir yang baik. Tapi percayalah, saat Anda dan saya taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan cara jalan keluar yang di luar pikiran kita. Hikmat, marifat itu ada pada Tuhan. Tuhan akan pakai kita sebagai orang tua untuk mengatur waktu mencari nafkah, untuk mengatur waktu mendidik anak-anak, bukan mengatur waktu untuk melayani. Karena Tuhan sumber segala sesuatu, saudara. Saya bersaksi, sewaktu kami melayani banyak orang yang mengalami pelecehan seksual dari kecil, waktu saya mengajak istri saya untuk masuk dalam perkawinan, kami sepakat istri saya untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu selama anak-anak kami masih kecil. Dan nanti kalau jika anak-anak sudah besar, istri saya boleh buka usaha lagi atau bekerja. Itu rencana kami. Tentu hal ini tidak mudah buat keluarga baru di tengah kebutuhan yang banyak, di tengah tingginya harga-harga. Tapi kami perlu belajar untuk taat pada firman Tuhan, untuk menyediakan waktu. Saya berjanji, saya berjuang akan mencukupkan kebutuhan keluarga, dan istri saya juga berjuang di rumah sebagai ibu rumah tangga. Istri saya banyak waktu untuk anak-anak, saya juga membagi waktu untuk anak-anak, saudara. Tapi kenyataannya, saudara, waktu kami mencoba patuh, Tuhan cukupkan. Saya bekerja sebagai advokat, kami dicukupkan Tuhan dari segi ekonomi. Bahkan Tuhan memberi berkati kami lebih dari cukup. Dan tidak hanya itu, istri saya di rumah juga bisa membantu pelayanan saya. Dia juga membantu dalam pekerjaan saya. Dia juga punya usaha kecil-kecilan secara online di rumah. Kami tidak kekurangan keuangan, malah kami semakin optimal melayani Tuhan. Dan juga kami punya waktu dengan anak-anak. Kami menikmati tumbuh kembang anak-anak dari anak-anak kami kecil. Haleluya. Saudaraku, mari jadilah orang tua yang baik. Didik anak kita, jadikan mereka anak-anak super, anak-anak yang luar biasa, yang akan memberkati banyak orang. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya, Frans Harahap Horas.